Bajak laut topi jerami akhirnya keluar dari diorama yang selama ini mengurung mereka. Itu ternyata memang semacam dunia buatan yang dirancang langsung oleh salah satu raksasa berbarut. Raksasa ini pun mendapat penghakiman dari surga atas apa yang dia perbuat selama ini untuk mengurung beberapa tahanan raksasa beserta dengan Luffy dan kawan-kawannya. Nah, lantas apa yang akan terjadi selanjutnya setelah Luffy dan kawan-kawannya keluar dari diorama tersebut? Redon berkata ini adalah chapter yang benar-benar hype. Lalu apa yang akan kita temukan di dalam chapter kita kali ini? Petualangan khusus di negeri Elbaf palsu ini tidak akan bertahan lama, dan di chapter sebelumnya, Bajak Laut Topi Jerami memastikan bahwa petualangan itu telah berakhir dengan klimaks mereka untuk menghukum sang raksasa. Luffy menggunakan teknik Gear 4 baru dengan hanya mengubah lengannya dan menggunakan Kongan untuk menerobos dinding. Di panel terakhir chapter ini, kita bisa melihat ekspresi dari Luffy saat apa yang dia lihat di luar. Nah, masih belum dijelaskan apakah topi jerami ada di Elbaf atau tidak, dan itulah mengapa One Piece chapter 1130 benar-benar dikatakan sangat hype. Ini akan menceritakan bagaimana fokus pada apa yang Luffy lihat di hadapan mereka saat ini. Luffy dan Bajak Laut Topi Jerami sepertinya tidak akan berada di tengah lautan setelah mereka menghantam keras kaca yang di ujung diorama. Ini karena Mugen si Gagak Road mengangkat seluruh kapal dan membawanya sendiri ke Elbaf. Chapter berikutnya mudah-mudahan saja kita bisa melihat sekilas Elbaf untuk pertama kalinya. Inilah sebabnya ini akan menjadi chapter yang luar biasa di minggu ini. Mungkin mereka akan melihat salah satu desa yang kita lihat di kilas Big Mom, atau mereka bisa saja berada di bagian lain Elbaf yang belum diungkapkan kepada kita. Nah, minggu ini kita kembali mendapatkan bocoran langsung dari Redon yang menyebut bahwa chapter kali ini mempunyai perbedaan dibanding dengan chapter sebelumnya. Di sini Redon memberitahu kita dengan petunjuk peak fiction yang berarti fiksi puncak. Dengan maksud ini, apakah kita akan benar-benar melihat pemandangan luar biasa dari Pulau Elbaf yang asli secara keseluruhan? Bagaimana jika ekspresi Luffy pada saat di chapter terakhir menegaskan hal yang sama dengan apa yang sudah Luffy lihat pada saat pertama kali dia menginjakan kakinya di negeri Skypiea? Sebelumnya ada momen Going Merry secara luar biasa menuju ke atas menggunakan knock upstream yang mereka lalui, kemudian mereka pun meluncur dan menemukan sesuatu yang benar-benar megah yang di luar dugaan mereka semua. Luffy pada saat itu terlihat benar-benar sumringah dengan ekspresi wajah yang sangat terkejut dan terpukau melihat apa yang ada di depannya, yakni Pulau Langit Skypiea. Nah, dengan melihat hal ini, mungkinkah akan terjadi hal yang sama di chapter ini dengan memperlihatkan ekspresi Luffy yang benar-benar mirip? Di sana bisa saja dia akan melihat bagaimana megahnya Pulau Elbaf dari kejauhan dengan diikuti pohon Yggdrasil yang super besar menjulang tinggi ke atas. Geografi Elbaf adalah sesuatu yang mengejutkan yang tidak akan kita bayangkan sebelumnya. Ini dikarenakan Elbaf memiliki pohon yang sangat besar dan mencapai langit. Pohon ini dikenal sebagai Yggdrasil. Luffy dan kru bajak laut lainnya akan terpikat dengan pohon ini. Petualangan penjelajahan pohon ini pun akan segera kita mulai. Oke, untuk para kru bajak laut topi jerami yang tersisa, kemungkinan besar akan bersatu kembali dengan Luffy dan juga yang lainnya. Sebelumnya telah dijelaskan bahwa anggota topi jerami yang tersisa bahwa mereka tidak akan pergi ke Elbaf tanpa Luffy. Ini dikarenakan Mugen membawa kapal para kru dengan selamat ke Elbaf. Disinilah beberapa informasi menarik akan sedikit terungkap, seperti hierarki dari bajak laut prajurit raksasa atau keluarga kerajaan yang tinggal di Elbaf. Selain itu pun kita juga akan melihat seperti karakter Saul yang akan muncul segera di pulau tersebut. Kemudian kita mungkin sudah melupakan pria misterius yang muncul sebentar di salah satu chapter terbaru One Piece. Pria misterius itu sedang menunggu kedatangan dari kru bajak laut topi jerami, mengenakan topi raksasa di kepalanya dan membawa sesuatu yang tampak seperti minuman keras di tangannya. Kita masih belum mengetahui identitas orang ini, tetapi sekarang bajak laut topi jerami akan mencapai Elbaf dan mereka pasti akan menemukan orang pertama yang akan menyambut mereka di pulau tersebut. Inilah yang kemungkinan pria misterius inginkan. Jadi untuk identitas karakter ini bisa saja terungkap. Bola panas masih bergulir dengan siapa sosok di balik bayangan ini. Muncul mantan anggota bajak laut Roger seperti Scuba Gaban hingga legenda bajak laut Rocks yakni Gold Lion Zeke.
Lanjut, menariknya karena hype-nya chapter ini, bisa saja karakter dari topi jerami lainnya akan terungkap, terutama dengan Nami yang sangat-sangat aneh kata-katanya pada chapter kita kemarin. Nami mengatakan penghakiman surga seperti yang dilakukan seorang dewi. Nah, mungkinkah ini merupakan foreshadow dari Oda Sensei terkait dengan Nami sama sekali bukanlah orang biasa. Oda menunjukkan kemampuan yang tidak diketahui siapapun tentang Nami. Dia bisa merasakan waktu sebelum semuanya berubah. Dia dapat memprediksi dengan tepat tempat di mana sesuatu akan terjadi. Nah, tidak ada yang bisa melakukan hal ini selain Nami. Manusia biasa sepertinya tidak akan mampu melakukan hal semacam itu. Namun dengan hal-hal aneh yang Nami lakukan, baik itu dalam pengendalian cuaca, kekuatan dan kecerdasan pikirannya, membuat hal ini tidak lumrah dari sebagian karakter besar di One Piece. Masa lalu dari Nami adalah sebuah misteri, tetapi sesuatu tentang masa lalunya ini mungkin saja kita sudah ketahui sebelumnya. Ketika Shirahoshi mengatakan bahwa dia merasa sudah mengenal Nami. Shirahoshi kita ketahui adalah reinkarnasi dari Poseidon. Nah, dia adalah tipe orang yang gugup saat berada di dekat dari orang lain, tetapi dengan Nami, dia merasa seperti dia sudah mengenalnya. Poseidon sendiri adalah seorang dewa. Dia adalah reinkarnasi dari Tuhan. Oda sepertinya pernah mengungkapkan dalam kode bagian di mana ada percakapan yang bisa saja menghubungkan bahwa Shirahoshi ini mengenal Nami dari kehidupan lain. Jika kita sedikit memahami hubungan yang Oda katakan tentang masa lalu Luffy dan Nami, Luffy mungkin adalah dewanya dan Nami mungkin akan jadi dewi di masa lalu. Jadi itukah sebabnya Poseidon mengingatnya? Yep, semuanya menunjukkan bahwa Nami mungkin saja adalah reinkarnasi dari seorang dewi, mungkin saja dewi di Elbaf. Jadi Luffy dan Nami dulunya adalah reinkarnasi dari sosok kuat. Takdir memanggil mereka untuk bertemu, namun kemudian muncul bagian Nami yang memiliki koneksi hingga akhir dalam dunia One Piece. Nami mengatakan ini semacam penghakiman dari surga. Ini kembali ke sesuatu yang Tuhan akan lakukan secara alami. Oke, Tamagon ingatkan kembali ke kalian. Oda pernah berbicara dalam sebuah wawancara pada tahun 2016 ketika ditanya tentang masa lalu dan masa depan Nami dalam karyanya. Coba tebak apa yang beliau katakan pada waktu itu. Masa lalu Nami adalah sesuatu yang hebat dan memiliki hubungan langsung dengan arc terakhir One Piece. Nami adalah sesuatu yang besar dan menakjubkan yang akan terungkap di arc terakhir. Nah, menariknya lagi di Strong World, Oda lagi-lagi mengubah statementnya di dalam wawancara selanjutnya. Masih terlalu dini untuk menunjukkan sesuatu yang begitu kuat dan juga menarik. Ini belum waktunya untuk menghubungkan nasib dari para protagonis. Nah, jadi apakah Oda menjelaskan dalam kata-katanya bahwa akan ada hubungan takdir antara protagonis Nami, protagonis wanita dan pria, yakni Luffy dan juga Nami? Apakah ada takdir di antara mereka? Luffy dan Nami sepertinya bisa jadi adalah satu-satunya cara untuk membawa fajar. Mereka seperti yin yang satu saling melengkapi satu sama yang lainnya. Menariknya juga ada hal yang aneh pada saat Herodas menyatakan bahwa manusia tidak dapat mengendalikan kekuatan Wetheria, namun Nami mengendalikannya. Zeus juga dimana adalah awan yang dihidupkan oleh Big Mom dan Zeus terlihat menyukai Nami. Apakah ini memang elemen nyata dari langit yang membuat koneksi dengan kekuatan klimateria? Nami memiliki koneksi ke segala sesuatu yang mengendalikan cuaca layaknya dia mendapatkan Zeus. Jadi dia tentu pasti ada hubungannya dengan Dewi Cuaca atau yang terhubung dengan hal tersebut, yakni bisa saja adalah reinkarnasi. Terakhir, jika memang benar chapter ini adalah chapter yang benar-benar hype, mungkinkah ini akan menyinggung ke Dewa Loki? Bagaimana juga Dewa Matahari palsu yang kita lihat yang mempunyai dua kepribadian ganda? Ada seorang yang mencoba untuk mengendalikan Road ini dari jauh. Nah, bagaimana jika orang tersebut adalah Loki yang merasuki Road dan menggunakannya seperti virtual reality agar dapat merasakan dunia manusia dari luar sana? Ini akan mirip dengan RPG dan anime atau manga dengan konsep dari Sword Art Online, virtual Yu-Gi-Oh ataupun anime Overlord. Oda juga sempat memberikan kita gambaran color spread kan mengenai permainan Usopp dan Nami. Nah, Loki bisa saja menjadi gamernya dan playernya adalah si Road ini. Nah, jika konsep yang diberikan Oda Sensei seperti itu, mungkinkah dia juga terinspirasi dari salah satu anime yang bernama Saint Seiya Soul of God? Diceritakan di sana ada 12 pahlawan yang menemukan diri mereka di Asgard. Nah, ada salah satu karakter yang bernama Andreas yang memiliki rambut merah dan dirasuki oleh dewa penipu itu sendiri, yakni Loki. Lebih parahnya lagi, saat dia dirasuki Loki, rambutnya pun berubah menjadi warna ungu. Dan tebak, ada sesuatu yang menarik. Dia juga dikenal sebagai Tuhan palsu. Nah,
Apakah ini memang suatu kebetulan? Loki juga dikatakan telah meminjam Dewi Freya yang dikenal mempunyai jubah berbulu. Kita melihat sendiri Rhodes juga menutupi dirinya dengan jubah seperti layaknya bulu. Ada juga ilustrasi seni lama ataupun deskripsi Loki dari masa lalu. Nah, seperti yang kalian lihat di sini, di bawah kepalanya seperti ada shawl bergaris kuning. Rhodes sendiri juga mengenakan shawl bermotif garis kuning. Jika Loki menggunakan Rhodes seperti layaknya bermain game menggunakan virtual reality, maka dia pasti bisa menggunakan kemampuan berubah bentuk dan bisa menggunakan keterampilan navigasi dari Rhodes untuk berpergian. Ingat, Rhodes ini adalah seorang navigator. Ini mungkin yang menjelaskan kenapa dia berbicara seperti samurai. Jika dia menggunakan Rhodes layaknya virtual reality, maka dia pasti pernah pergi ke Wano atau bertemu orang-orang di Wano. Konsep dari percakapan menggunakan samurai ini benar-benar aneh. Mengapa harus menggunakan istilah-istilah samurai dengan Rhodes yang ada? Dia adalah seorang raksasa. Ini tidak make sense. Petunjuk lagi, kita melihat Rhodes mencoba menangkap kembali topi jerami menggunakan jaring. Nah, di dalam mitologi Nordik, Loki dikatakan telah menciptakan jaring ikan pertama. Oda sepertinya benar-benar memastikan untuk mendapatkan detail-detail kecil yang paling penting dalam diri Rhodes. Jadi, apakah Rhodes ini benar-benar dirasuki dengan cara tertentu agar dia bisa menjadi Loki? Atau Loki menggunakannya seperti virtual reality layaknya game dan hidup melalui dirinya untuk melakukan petualangan? Nah, jadi bagaimana pendapat kalian tentang hal ini? Ingat untuk follow fanpage Facebook dari Tamagon ya. Di sana ada banyak sekali reels baru setiap harinya terkait dengan manga dan juga anime. Kita berjumpa besok dalam spoiler terbarunya. Sekian dari Tamagon dan turunkan jangkar. Mari kita berlabuh.